Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Antamesya dengan NIM 210901241300062. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar pengelasan, dasar-dasar pengelasan logam. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian pengelasan. Pengelasan merupakan penyambungan dua bahan atau lebih yang didasarkan pada prinsip-prinsip proses difusi, sehingga terjadi penyatuan bagian bahan yang disambung. Penyambungan logam dilakukan dengan memanasi dua buah logam dan menyatukannya secara bersama. Proses pemanasan logam memanfaatkan arus listrik yang dibangkitkan oleh generator dan dialiri melalui kabel ke sebuah alat yang menjepit elektroda di ujungnya. Selanjutnya yaitu sejarah pengelasan. Pengelasan dengan metode yang kita kenal sekarang pada awalnya mulai dikenal pada awal abad ke-20. Sebagai sumber panas digunakan api yang berasal dari pembakaran gas asetilena yang kemudian dikenal sebagai las karbit. Pada Perang Dunia Kedua, proses pengelasan untuk pertama kalinya dilakukan dalam skala besar. Dengan las listrik, dalam waktu singkat, Amerika Serikat dapat membuat sejumlah kapal sekelas dengan kapal SS Liberty yang merupakan kapal pertama yang diluncurkan dengan teknologi las. Orang Mesir kuno mulai menggunakan pengelasan dengan tekanan, yaitu pada tahun 5500 sebelum Masehi. Winterton menyebutkan bahwa benda seni orang Mesir yang dibuat pada tahun 3010 Masehi terdiri dari bahan dasar tembaga dan emas hasil peleburan dan pukulan. Jenis pengelasan ini disebut sebagai pengelasan tempa. Pengelasan tempa merupakan usaha manusia yang pertama dalam menyambungkan dua potong logam. Contoh pengelasan tempa pada zaman Mesir kuno yaitu pedang Damaskus. Pada tahun 1901 dan 1000 sampai 1903, Forst dan Pichard mengembangkan tangki las yang dapat digunakan dengan asetilen atau gas karbit, sehingga sejak itu dimulailah zaman pengelasan dan pemotongan oksi asetilen. Pada periode antara 1903 dan 1918 merupakan periode pemakaian las yang terutama digunakan sebagai perbaikan dan perkembangan paling besar terjadi selama Perang Dunia ke-1. Setelah tahun 1919, pemakaian las sebagai teknik konstruksi dan fabrikasi mulai berkembang dan pertama menggunakan elektroda paduan tembaga wolfram untuk pengelasan titik, yaitu pada tahun 1920. Kemudian, pada periode 1930 hingga 1950, banyak terjadi peningkatan dalam perkembangan mesin las. Selanjutnya, mengenai pengenalan dasar pengelasan. Sebelum proses pengelasan dilakukan, diperlukan persiapan yang matang untuk memastikan hasil las dalam kondisi baik, kuat, dan aman. Yang pertama yaitu ada persiapan material. 1. Pembersihan material. Material yang akan dilas dipastikan dalam kondisi bersih dan bebas dari pengotor untuk menghindari terjadinya cacat las. 2. Pembuatan groove atau kampuh las. Pembuatan groove atau kampuh las merupakan proses persiapan material sebelum pengelasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sambungan terutama pada material dengan ketebalan lebih dari 5 mm. Kampuh dibuat dengan membentuk bagian tepi material sehingga terbentuk celah atau sudut tertentu yang memungkinkan logam las dapat mengisi hingga ke bagian dalam sambungan. Pada material yang tebal, jika pengelasan dilakukan tanpa kampuh, maka panas dari proses las tidak akan mampu menembus hingga ke akar sambungan, sehingga dapat menyebabkan cacat las. Yang kedua yaitu kawat las atau elektroda. 1. Pemilihan jenis elektroda. Harus dipastikan bahwa jenis elektroda yang digunakan sesuai dengan komposisi material yang akan dilas, serta memenuhi nilai minimum kekuatan tarik yang diperlukan. 2. Perlakuan elektroda. Sebelum digunakan, elektroda harus dipastikan dalam kondisi kering dan tidak lembab. Kelembapan pada elektroda dapat menyebabkan cacat las. Selain itu, penting untuk membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan elektroda. Ketiga, mesin las. 1. Kalibrasi. Kalibrasi adalah proses menyesuaikan dan memeriksa pengaturan mesin las agar output arus, tegangan, dan karakteristik las sesuai dengan spesifik yang diinginkan. Mesin las harus dikalibrasi secara berkala untuk memastikan bahwa arus yang dihasilkan sesuai dengan nilai yang tertera pada pengaturan mesin. Kedua, polaritas. Pada saat pemasangan kabel elektroda dan kabel massa, harus diperhatikan jenis polaritas yang digunakan. Apakah arus arah polaritas itu langsung atau polaritas terbalik. Pemilihan polaritas sangat berpengaruh terhadap karakteristik hasil pengelasan, terutama pada kedalaman penetrasi dan kestabilan busur. 3. Pengaturan arus. Pengaturan arus harus disesuaikan dengan kebutuhan pengelasan, seperti jenis elektroda, ketebalan material, dan teknik yang digunakan. Setiap operator las memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kecepatan pengelasan, panjang busur, serta teknik ayunan, sehingga pengaturan arus harus bervariasi. Yang keempat, yaitu alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri atau APD harus dilakukan dengan benar selama proses pengelasan, mengingat kegiatan ini memiliki tingkat resiko dan bahaya yang cukup tinggi. APD yang digunakan yaitu helm las, sarung tangan las, wear pack, safety shoes, dan air plug safety. Yang kelima, yaitu simbol pengelasan.
Sebelum melakukan proses pengelasan, operator harus memahami dan membaca gambar simbol pengelasan beserta prosedur pelaksanaannya dengan baik dan benar. Pemahaman terhadap simbol pengelasan sangat penting karena simbol tersebut merupakan acuan dalam menentukan jenis sambungan, ukuran las, serta teknik yang digunakan. Selanjutnya yaitu klasifikasi pengelasan. Pengklasifikasian pengelasan dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan cara kerja, berdasarkan sumber energi, dan pengelasan secara umum. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan cara kerja. Dibagi menjadi tiga, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, dan pematrian. Pengelasan cair adalah pengelasan sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik atau semburan api yang terbakar. Contoh, las busur listrik dan las gas. Las busur listrik terbagi menjadi dua jenis pembagian, yaitu pengelasan elektroda tak terumpan dan elektroda terumpan. Kemudian untuk las gas adalah proses pengelasan yang menggunakan nyala api dari gas yang terbakar untuk memanaskan logam sehingga dapat menyatu. Contohnya las oxyacetylene welding dan las termit. Kemudian ada pengelasan tekan. Pengelasan tekan adalah cara pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan sehingga menjadi satu. Contoh, las ledakan menggunakan ledakan energi tinggi, las gesek dengan cara logam digosokkan dengan kecepatan tinggi sehingga gesekan menghasilkan panas lalu ditekan. Lalu ada las tempa, logam dipanaskan sehingga merah panas lalu ditekan atau ditempa dengan palu. Kemudian ada las tekan gas, permukaan logam dipanaskan dengan api gas hingga cukup panas kemudian ditekan hingga menyatu. Yang ketiga ada pematrian. Pematrian adalah cara pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan menggunakan paduan logam yang menggunakan paduan logam yang mempunyai titik cair rendah. Contoh dari pematrian sendiri itu ada dua, soldering atau proses penyambungan logam dengan melelehkan logam pengisi pada suhu rendah tanpa melelehkan logam dasar. Terus contoh yang kedua yaitu brazing, proses penyambungan logam dengan logam pengisi dilelehkan pada suhu lebih tinggi dari soldering, tetapi logam dasar tidak ikut meleleh. Kedua, klasifikasi berdasarkan sumber energi. Terbagi menjadi tiga, yaitu energi kimia, energi listrik, dan energi mekanik. Yang pertama, energi kimia. Pengelasan dengan energi kimia memanfaatkan reaksi eksotermik dari bahan bakar gas atau bahan kimia lainnya untuk menghasilkan panas yang cukup tinggi guna melelehkan logam. Contohnya yaitu explosion welding dan las thermit. Yang kedua yaitu energi listrik. Pengelasan dengan energi listrik menggunakan busur listrik yang terbentuk saat elektroda atau kawat las menyentuh benda kerja. Busur ini menghasilkan panas tinggi yang mampu melelehkan logam dasar dan logam pengisi. Contohnya yaitu pada pengelasan SMAW, KMAW, dan SAW. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Pengelasan dengan energi mekanik memanfaatkan gesekan, tekanan, atau kombinasi keduanya untuk menghasilkan panas yang cukup untuk menyatukan logam. Ketiga, klasifikasi secara umum. 1. Oxyacetylene welding. Yang ketiga, klasifikasi secara umum. 1. Oxyacetylene welding adalah proses pengelasan yang sumber panasnya dihasilkan oleh campuran gas oksigen dan asetilen. 2. Shield metal arc welding adalah pengelasan busur listrik. Sumber panas yang dihasilkan dari energi listrik diubah menjadi energi panas untuk melelehkan elektroda dan benda kerja. 3. Gas metal arc welding, yaitu pengelasan busur listrik yang menggunakan pelindung berupa gas. 4. Gas tungsten arc welding adalah jenis pengelasan elektroda tidak terumpan, artinya elektroda hanya sebagai penghasil busur dan tidak ikut mencair. 5. Flux core arc welding merupakan jenis pengelasan dengan dua jenis pelindung, yaitu flux yang berada di atas kawat las dan tambahan pelindung gas dapat berupa gas CO2 campuran argon. 6. Submerged arc welding adalah las busur terpendam, yaitu saat proses pengelasan berlangsung, busur las tertutup oleh flux yang berbentuk seperti pasir. 7. Yaitu friction stir welding adalah jenis pengelasan yang menggunakan mesin brace untuk proses pengelasan. Sistem kerjanya yaitu dua plat dicekam, kemudian bagian yang disambung akan dikenakan dengan tool yang diputar oleh mesin brace sehingga terjadi gesekan dan timbul panas yang melelehkan material. Selanjutnya mengenai mesin las dan peralatannya. Mesin las merupakan komponen utama dalam proses pengelasan yang berfungsi untuk menghasilkan energi panas serta mendukung jalannya proses penyambungan logam.
Terdapat jenis-jenis atau macam-macam mesin las. Yang pertama, mesin las listrik. Mesin las listrik merupakan jenis mesin las yang paling umum digunakan dalam pekerjaan konstruksi dan perbengkelan. Mesin ini berfungsi untuk menyambungkan logam dengan memanfaatkan busur listrik antara elektroda dan benda kerja, sehingga menghasilkan panas yang tinggi untuk melelehkan logam. 2. Mesin las gas. Mesin las gas menggunakan campuran gas oksigen dan asetilena untuk menghasilkan nyala api sebagai sumber panas. Mesin ini berfungsi untuk pengelasan logam tipis, pekerjaan perbaikan, serta pemotongan logam. 3. Mesin las MIG merupakan mesin las yang menggunakan kawat elektroda secara otomatis dengan bantuan gas pelindung untuk menjaga kualitas hasil las. Mesin ini banyak digunakan dalam industri karena mampu meningkatkan efisiensi kerja. 4. Mesin las TIG merupakan elektroda tungsten yang tidak habis dan gas pelindung untuk menghasilkan pengelasan dengan kualitas tinggi. Mesin ini berfungsi untuk pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi, seperti pengelasan stainless steel dan aluminium. 5. Mesin las plasma dan laser. Mesin las plasma dan laser merupakan teknologi pengelasan modern yang menggunakan energi tinggi untuk menghasilkan pengelasan dengan presisi tinggi. Mesin ini banyak digunakan dalam industri khusus seperti dirgantara dan manufaktur presisi. Lalu terdapat komponen-komponen mesin las. Yang pertama, sumber daya listrik merupakan komponen utama yang berfungsi menyediakan energi untuk menjalankan proses pengelasan. Energi ini biasanya berasal dari listrik PLN, generator, atau inverter. Kedua, yaitu elektroda, adalah bagian yang secara langsung berperan dalam proses penyambungan logam. Elektroda ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik, sekaligus bahan pengisi yang akan meleleh dan menyatu dengan logam dasar. 3. Sirkuit pembangkit busur merupakan bagian yang menghasilkan busur listrik antara elektroda dan benda kerja. Busur ini menghasilkan energi panas yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan logam. 4. Mekanisme pengumpanan kawat berfungsi untuk mengatur suplai kawat elektroda ke area pengelasan, terutama pada mesin las otomatis seperti MIG. Kawat elektroda akan disalurkan secara kontinu dengan kecepatan yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Kelima, katrol suhu dan arus. Komponen ini berfungsi untuk mengatur dan mengontrol parameter penting dalam pengelasan, yaitu suhu dan arus listrik. Kontrol arus menentukan besar kecilnya panas yang dihasilkan, sedangkan kontrol suhu menjaga mesin agar tidak mengalami overheating. Yang keenam, transformator. Berfungsi untuk mengubah tekanan listrik dari sumber menjadi tegangan yang lebih rendah dengan arus yang lebih besar, sesuai kebutuhan pengelasan. Komponen ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan sangat penting dalam menghasilkan energi yang cukup untuk membentuk busur listrik. Yang ketujuh, kabin dan sistem pendingin. Kabin berfungsi sebagai pelindung komponen internal mesin dari debu, kotoran, dan gangguan lingkungan lainnya. Sementara itu, sistem pendingin berfungsi menjaga suhu mesin tetap stabil selama digunakan. Yang kedelapan, electrode holder atau stang las adalah uh, yang, yang kedelapan, electrode holder atau stang las. Alat ini yang menjepit elektroda sehingga komponen ini memiliki isolasi yang panas dan listrik yang kuat agar operator dapat mengarahkan elektroda ke titik pengelasan dengan aman tanpa terkena sengatan listrik. 11. Socket connector, yaitu dua lubang di bagian depan bawah mesin yang berwarna merah dan hitam adalah terminal output. Ini adalah tempat memasang kabel las dan kabel massa. 12. Handle, memudahkan operator untuk mengangkat dan memindahkan mesin. Yang ke-13, ventilasi. Kisi-kisi di bagian depan dan samping berfungsi sebagai jalur sirkulasi udara agar kipas di dalam mesin dapat membuang panas secara efektif. Materi selanjutnya mengenai duty cycle. Merupakan kemampuan mesin las untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu tanpa mengalami panas berlebih. Contoh, jika sebuah mesin memiliki duty cycle 60% pada 400 ampere, artinya mesin tersebut dapat digunakan untuk mengelas secara terus-menerus selama 6 menit. Namun, harus diistirahatkan selama 4 menit berikutnya. Duty cycle berbanding terbalik dengan besar arus yang digunakan. Semakin tinggi arus pengelasan, maka duty cycle akan semakin kecil karena mesin bekerja lebih berat. Sebaliknya, jika dipaksa bekerja di atas batas, sistem proteksi thermal akan mematikan mesin secara otomatis. Selanjutnya yaitu polaritas arus, DCSP dan DCP.
pada proses pengelasan menggunakan arus listrik. Polaritas arus sangat berpengaruh terhadap distribusi panas, karakteristik karakteristik busur listrik, serta kualitas hasil pengelasan. Pada DCSP, elektroda dihubungkan ke kutub negatif, sedangkan benda kerja dihubungkan ke kutub positif. Dalam kondisi ini, elektron mengalir dari elektroda menuju benda kerja. Sebaliknya, pada DCRP, elektroda dihubungkan ke kutub positif dan benda kerja ke kutub negatif. Dalam kondisi ini, elektron mengalir dari benda kerja menuju elektroda. Hal ini menyebabkan panas lebih banyak terkonsentrasi pada elektroda, sehingga elektroda akan lebih cepat meleleh. Oleh karena itu, DCRP lebih cocok digunakan untuk pengelasan material tipis atau kondisi yang membutuhkan kontrol lelehan yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu proses dan prinsip pengelasan. 1. Prinsip kerja pengelasan. Prinsip kerja pengelasan adalah dasar konsep ilmiah yang menjelaskan bagaimana proses penyambungan logam dapat terjadi melalui pemberian energi panas. Pada dasarnya, pengelasan bekerja dengan cara mengubah energi, baik energi listrik, kimia maupun mekanik, menjadi energi panas yang cukup tinggi untuk melelehkan logam dasar dan atau logam pengisi. Ketika logam tersebut mencair, terjadi proses difusi dan percampuran antara partikel logam. Dalam proses pengelasan, panas yang dihasilkan harus mampu mencapai titik leleh logam, namun tetap dikontrol agar tidak merusak struktur material di dalamnya. Lalu ada cara kerja pengelasan logam. Pertama, proses penyalaan busur, yang dimana merupakan tahap awal dalam proses pengelasan. Terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu dengan cara menggeserkan elektroda pada permukaan benda kerja atau menempelkannya sesaat, kemudian mengangkatnya kembali setinggi kurang lebih 1,5 kali diameter elektroda. Selanjutnya ada selesai pengelasan. Setelah proses pengelasan selesai, diperlukan pembersihan hasil lasan untuk memastikan kualitas sambungan yang baik serta menghindari terjadinya cacat las. Contoh dari cacat las itu ada slag atau terak las, merupakan lapisan sisa hasil proses pengelasan yang terbentuk di atas permukaan logam. Apabila proses pengelasan dilakukan dengan parameter dan teknik yang tepat, slag biasanya dapat terlepas dengan sendirinya. Kemudian yang kedua ada spatter, merupakan percikan logam cair yang menempel di sekitar area pengelasan. Spatter harus dibersihkan karena dapat mengurangi kualitas dan estetika hasil las serta termasuk dalam kategori cacat las. Jadi selanjutnya yaitu posisi pengelasan. 1. Posisi pengelasan di bawah tangan atau down hand. Posisi pengelasan ini dilakukan dari atas sambungan sehingga busur las dan elektroda mengarah ke bawah. Pada standar ASME disebutkan juga dengan posisi 1, sedangkan menurut standar ISO dinamakan PA. Kemudian terdapat kode pada posisi pengelasan di bawah tanah, seperti 1F, 1G plat, 1G pipa, 1FR. 2. Posisi pengelasan mendatar atau horizontal. Posisi pengelasan yang dimana arah jalur las berada pada arah horizontal. Pada standar ASE disebutkan juga dengan posisi 2, sedangkan menurut standar ISO dinamakan PB dan PC. Terdapat kode-kode untuk posisi pengelasan mendatar, seperti 2F, 2F pipa, 2FR pipa, 2G, 2G pipa. Ketiga, posisi pengelasan vertikal, yang artinya sambungan pengelasan berada pada arah vertikal. Posisi ini memerlukan keterampilan lebih karena gravitasi menarik kondisi logam ke bawah. Kemudian menurut standar ASE dikenal sebagai kode 3. Kemudian menurut standar ISO, kemudian menurut standar ISO, jika arah las dari bawah ke atas dinamakan FP, sedangkan jika arah kemudian untuk standar ISO dinamakan 3F dan PF. Kemudian yang keempat, posisi pengelasan di atas kepala atau overhead. Posisi pengelasan overhead adalah pengelasan yang dilakukan di bawah sambungan sehingga operator harus bekerja dengan busur las di atas kepala. Posisi ini termasuk sulit karena logam cair cenderung turun mengikuti gravitasi. Kemudian pada standar SME disebutkan juga dengan posisi 4, sedangkan menurut standar SO dinamakan
PD, dan PE. Materi selanjutnya yaitu mengenai elektroda dalam pengelasan. Elektroda merupakan salah satu komponen utama dalam proses pengelasan busur listrik. Elektroda berfungsi sebagai pengantar arus listrik untuk membentuk busur, menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan logam dasar, serta dalam beberapa jenis elektroda juga menjadi bahan pengisi sambungan las. Berikut klasifikasi dan jenis elektroda. Berdasarkan konsumsi atau peran elektroda terbagi menjadi dua, yaitu elektroda terumpan dan elektroda tak terumpan. Kemudian yang kedua berdasarkan lapisan atau flux, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu elektroda tanpa lapisan dan elektroda berinti flux. Ketiga, berdasarkan jenis logam inti, terbagi menjadi empat, elektroda besi, elektroda stainless steel, elektroda aluminium, dan elektroda khusus. Kemudian yang kelima, berdasarkan posisi pengelasan. Terbagi menjadi tiga, elektroda all position, flat or horizontal, vertical or overhead. Kemudian yang keenam, berdasarkan arus listrik. Terbagi menjadi tiga, elektroda AC, elektroda DC, elektroda AC atau DC. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana cara membaca kode pada elektroda. Contoh kode elektrodanya yaitu E6013. Pertama, huruf E menunjukkan bahwa elektroda untuk pengelasan busur listrik. Dua digit pertama, yaitu angka 60, menunjukkan kekuatan tarik minimum. Digit ketiga, yaitu angka 1, menunjukkan posisi pengelasan yang diperbolehkan. Yang keempat, digit eh, digit keempat, yaitu angka 3, menunjukkan jenis salutan atau coating, arus listrik yang digunakan, dan penetrasi busur. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pengelasan. Pengelasan adalah salah satu metode utama penyambungan logam yang banyak digunakan dalam industri karena menghasilkan sambungan yang kuat dan permanen. Seperti semua metode teknik, pengelasan memiliki sisi positif maupun keterbatasan. Yang pertama, kelebihan pengelasan. 1. Sambungan kuat dan permanen. Pengelasan memiliki ikatan yang menyatu secara permanen antara logam pengisi dan logam dasar, sehingga sambungan mampu menahan beban mekanik, tekanan, dan getaran. Pengelasan cocok untuk aplikasi struktur berat seperti jembatan, kapal, tangki, dan kendaraan. 2. Efisien untuk material tebal. Pengelasan memungkinkan penetrasi panas yang dalam sehingga logam tebal dapat disambungkan secara efektif tanpa harus menambahkan banyak bahan pengisi. Hal ini membuat proses lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan metode mekanis yang memerlukan biaya pengikat atau sambungan tambahan. 3. Fleksibilitas desain. Berbagai bentuk dan ukuran logam dapat digabungkan tanpa perlu membuat lubang atau menggunakan pengikat mekanis. Fleksibilitas ini memungkinkan desain struktur kompleks yang tidak bisa dicapai dengan metode pengikat tradisional serta mengurangi titik lemah akibat sambungan mekanis. 4. Dapat dilakukan pada berbagai posisi. Metode pengelasan modern seperti SMAW, MIG, dan TG memungkinkan pekerjaan les dilakukan dalam posisi horizontal, vertikal, diagonal, maupun overhead. Kemampuan ini sangat berguna untuk proyek konstruksi besar atau di lokasi yang sulit dijangkau, sehingga pengelasan tidak terbatas pada permukaan datar saja. Yang kelima, beragam metode sesuai kebutuhan. Ada berbagai teknik pengelasan yang kemudian dapat dipilih sesuai jenis logam, ketebalan material, dan kualitas sambungan yang dibutuhkan. Keberadaan metode ini memungkinkan produsen atau welder menyesuaikan teknik dengan kebutuhan spesifik. Selanjutnya, kekurangan pengelasan. Selanjutnya, kekurangan pengelasan. Selain kelebihan, pengelasan juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. 1. Memerlukan operator terlatih. Kualitas hasil pengelasan sangat bergantung pada kemampuan operator. Welder harus memahami pengaturan arus, kecepatan gerak, sudut elektroda, dan teknik peleburan logam agar sambungan tidak cacat, retak, atau tidak rata. 2. Distorasi atau tegangan sisa. Panas tinggi selama pengelasan dapat menyebabkan logam dasar melengkung atau panas yang tinggi selama pengelasan menyebabkan logam memuai dan mendingin secara tidak seragam, sehingga bisa terjadi distorasi bentuk atau tegangan internal pada material. 3. Percikan, spatter, dan asap berbahaya. Beberapa proses las menghasilkan percikan logam cair dan asap yang mengandung partikel logam atau gas beracun. Ini dapat membahayakan kesehatan operator dan lingkungan kerja. 4. Yang keempat, kurang ideal untuk material tipis. Material tipis sangat rentan terhadap panas berlebih, yang dapat menyebabkan logam terbakar, melengkung, atau berubah bentuk. Untuk mengatasi ini, dibutuhkan teknik khusus seperti penggunaan arus rendah, short circuit transfer, atau pengelasan pulse agar panas masuk terkendali dan sambungan tetap rapi. Yang kelima, peralatan mahal dan perlu perawatan.
Mesin las modern dan peralatan pendukung memiliki biaya investasi tinggi. Selain itu, peralatan harus dirawat secara rutin agar tetap berfungsi optimal dan aman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.